Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kibar Haji Mukti dari kelas 10 TKRO 4 dari kelas 10 TKRO 4 ingin mengerjakan tugas PAS PKN dalam materi yang berjudul Hakikat Bangsa dan Negara. Bangsa merupakan kumpulan orang yang menempati suatu wilayah. Mereka tinggal bersama karena mempunyai ciri khas atau persamaan. Unsur pembentuk bangsa: 1. Budaya. 2. Bangsa. 3. Agama. 4. Suku. 5. Cita-cita atau sejarah. Negara. Negara adalah termasuk masyarakat yang dilengkapi oleh sistem pemerintahan THU dan wajib patuh terhadap pemerintah tersebut. Itu adalah negara. Unsur pembentukan negara. Unsur pembentukan negara ada: 1. Konstitutif wajib atau mutlak. 2. Deklaratif. Konstitutif wajib terbagi menjadi rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dari negara yang berdaulat. Nah, rakyat juga dibagi jadi dua, penduduk dan bukan penduduk. Deklaratif adalah pengaku dari negara lain. Jadi kayak ada orang luar negeri yang datang ke negara sini gitu, bukan negara sini doang. Nah, pengertian bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentukan bangsa berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Persamaan asal keturunan, persamaan pola, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. Terus persamaan sejarah, persamaan cita-cita. Contoh itu bangsa Indonesia. Sifat-sifat negara: 1. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Kedua, monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. 3. Mencakup semua artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Pengakuan dari negara lain dibedakan. 1. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasar hukum. Kedua, penghakuman dari negara lain seperti de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. A. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan yang ada telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian, pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional dengan pengakuan secara de jure. Negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure. Bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945. Pada saat disahkannya UUD, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Sekian, itu adalah materi yang ingin saya sampaikan untuk tugas hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.